Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Bella. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Pusada Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi penyakit osteoartritis. Baik, kita ke materinya. Penyakit osteoartritis merupakan penyakit tipe paling umum dari artritis dan dijumpai khusus pada orang usia lanjut atau disebut sebagai penyakit degeneratif. Kemudian, osteoartritis merupakan penyakit persendian yang kasusnya paling umum dijumpai di dunia. Kemudian menurut WHO tahun 2004, diketahui bahwa osteoartritis diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan mencapai 24 jiwa di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, selain itu, osteoartritis adalah penyakit kronis yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Akan tetapi, ini bisa ditandai dengan kehilangan tulang rawan sendi secara bertingkat. Lanjut di bagian epidemiologinya. Kemudian insiden dan prevalensi osteoartritis bervariasi pada masing-masing negara. Tetapi data pada berbagai negara menunjukkan bahwa artritis jenis ini adalah paling banyak ditemui, terutama pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Prevalensinya meningkat sesuai pertambahan usia. Kemudian prevalensi meningkat dengan meningkatnya usia, dan pada data radiografi menunjukkan bahwa osteoartritis terjadi pada sebagian besar usia lebih dari 65 tahun dan pada hampir setiap orang pada usia 75 tahun. Osteoartritis ditandai dengan terjadinya nyeri pada sendi, terutama pada saat bergerak. Kemudian yang kedua adalah patogenesisnya. Berdasarkan penyebabnya, osteoartritis dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang bagian primer atau dapat disebut sebagai osteoartritis idiopatik yang tidak memiliki penyebab yang pasti dan tidak disebabkan oleh penyakit sistematik maupun proses perubahan lokal sendi. Kemudian yang sekunder terjadi disebabkan oleh inflamasi, kelainan sistem endokrin, metabolit, pertumbuhan, faktor keturunan, dan imobilisasi yang terlalu lama. Kemudian di sini ada kasus osteoartritis primer lebih sering dijumpai pada praktek sehari-hari dibandingkan dengan yang sekunder. Kemudian selama ini osteoartritis disering dipandang sebagai akibat dari proses penuaan dan tidak dapat dihindari. Namun telah diketahui bahwa osteoartritis merupakan gangguan keseimbangan dari metabolik kartilago dengan kerusakan struktur yang disebabkan masih belum jelas diketahuinya. Kerusakan tersebut dapat diawali oleh kegagalan mekanisme lainnya sehingga akhirnya menimbulkan cedera. Lanjut di bagian yang berikutnya ada faktor resiko. Nah, di sini resiko terkena osteoartritis juga dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada usia dan gaya hidup seseorang. Nah, ini terdapat beberapa faktor resiko yang dapat dilihat dari pasien osteoartritis secara umum. Yang pertama adalah usia. Yang dimaksud usia adalah semakin meningkat usia seseorang, semakin bertambahnya rasa nyeri dan keluhan pada sendi. Yang berikutnya, yang kedua, ada namanya trauma pada sendi atau penggunaan sendi secara berlebihan. Ini saya contohnya sebagai atlet kayak gitu. Kemudian ada namanya tanda dan gejala klinis. Gejala pada penyakit osteoartritis bervariasi tergantung pada sendi yang terkena dan seberapa parah sendinya berpengaruh. Namun gejala yang paling umum adalah kekuatan, terutama terjadi pada pagi hari atau setelah istirahat, dan nyeri. Sendi yang sering terkena adalah punggung bawah, pinggul lutut, dan kaki. Ketika terkena di daerah sendi, sendi tersebut akan mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan seperti berjalan, menaiki tangga, dan mengangkat suatu beban. Bagian lain yang sering terkena juga adalah leher dan jari, termasuk pangkal ibu jari. Ketika bagian jari dan sendi tangan terkena osteoartritis dapat membuat keadaan bertambah sulit.
terutama untuk memegang suatu objek untuk melakukan pekerjaan. Di bagian tanda gejala klinisnya, ini pada umumnya ada nyeri sendi ya. Keluhan ini merupakan keluhan utama pasien. Nyeri biasanya bertambah dengan gerakan dan sedikit berkurang dengan istirahat. Beberapa gerakan yang tertentu terkadang dapat menimbulkan rasa nyeri yang berlebih ya, melebihi gerakan lainnya. Perubahan ini dapat ditemukan meski osteoartritis masih tergolong tinggi. Kemudian ada namanya mekanisme kerja sederhana osteoartritis. Nah, di sini osteoartritis terjadi karena degradasi pada rawan sendi, remodeling tulang, dan inflamasi. Terdapat 4 fase penting dalam proses pembentukan osteoartritis, yaitu fase inisiasi, fase inflamasi, nyeri, dan fase degradasi. Ada fase inisiasi. Ketika terjadi degradasi pada rawan sendi berupaya melakukan perbaikan sendiri, di mana kondrosit mengalami replikasi dan memproduksi matriks baru. Fase ini dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan suatu polipeptida yang mengontrol proliferasi sel dan membantu komunikasi antar sel. Yang kedua, ada namanya fase inflamasi. Pada fase ini, sel menjadi kurang sensitif terhadap IGF-1 sehingga meningkatkan proinflamasi sitokin dan jumlah leukosit yang mempengaruhi sendi, interleukin 1 dan tumor nekrosis faktor alfa mengaktifasi enzim. Kemudian ada fase nyeri. Pada fase ini terjadi proses peningkatan aktivitas fibrinogenik dan penurunan aktivitas fibrinolitik. Proses ini menyebabkan penumpukan trombus dan kompleks lipid pada pembuluh darah subkondral. Lanjut ada fase degradasi. Ini ada mempunyai efek multiple pada sel cairan sendi, yaitu meningkatkan sintesis enzim yang mendegradasi rawan sendi. Kemudian ada faktor pertumbuhan dan sitokin membawa pengaruh yang perlawanan selama perkembangan osteoartritis. Sitokin ini cenderung merangsang degradasi komponen matriks rawan sendi, sedangkan faktor pertumbuhan merangsang sintesis. Ini menurut Sudoyo et al. 2007. Lanjut, ada bagian golongan obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa obat yang khusus untuk osteoartritis. Yang pertama ada golongan analgetik. Yang pertama golongan analgetik non narkotik. Yang pertama ada acetaminophen atau analgetik oral. Acetaminophen ini menghambat sistensi prostaglandin pada sistem saraf pusat atau SSP. Acetaminophen ini diindikasi pada pasien yang mengalami nyeri ringan ke sedang dan juga pada pasien yang demam. Kemudian ada golongan analgetik narkotik. Yang bagian ini dapat mengatasi rasa nyeri sedang sampai beta. Ini penggunaan dosis obat analgetik narkotika dapat berguna untuk pasien yang tidak toleransi terhadap pengobatan acetaminophen, NSAID, injeksi intraartikular atau terapi secara topikal. Ada obat yang lainnya yang meliputi ada injeksi hyaluronat, ada pembedahan. Yang pertama ada injeksi hyaluronat. Injeksi ini diberikan pada pasien yang tidak lagi toleransi terhadap pemberian obat anti nyeri ataupun inflamasi yang lainnya. Kemudian ada pembedahan. Di sini terapi pembedahan dapat dilakukan pada pasien dengan rasa sakit parah yang tidak memberikan respon terhadap terapi konservatif atau rasa sakit yang menyebabkan ketidakmampuan fungsional, substansial, dan mempengaruhi gaya hidup. Ada penjelasan tentang indikasi dan efek samping mengenai tentang obat osteoartritis tadi. Yang pertama, ini saya sebutkan beberapa saja. Ada contoh tramadol.
Nah, tramadol ini obat analgesik opioid sintesis yang bekerja sentral pada reseptor sistem saraf pusat. Kemudian ada indikasi untuk mengatasi nyerinya dengan intensitas menengah sampai berat seperti nyeri akibat trauma berat. Nah, ini nyeri setelah operasi, kemudian juga ada nyeri akibat gangguan saraf. Kemudian ada efek sampingnya dari tramadol itu tadi. Kemungkinan terjadi efek samping pada penggunaan semakin meningkat dalam penggunaan jangka panjang. Nah, ini efek sampingnya ada gangguan neurologis ya, seperti pusing, berputar-putar, mengantuk, nyeri kepala. Kemudian ada gangguan pencernaan, nah seperti mual, muntah, sembelit, kembung ya, dan diare. Kemudian ada gangguan mood ya, gugup, gelisah, agitasi, tremor, euforia ya, dan halusinasi. Kemudian ada gangguan-gangguan lainnya seperti astenia, berkeringat, dan mulut kering. Dari penyakit itu tadi, apa saja sih diet yang harus dipatuhi untuk pasien ya, pasien penyakit osteoartritis. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama ada terapi non farmakologi. Salah satu cara yang bisa digunakan atau dilakukan oleh penderita agar penyakitnya tidak mudah kambuh, ini menerapkan diet sehat. Nah, ini beberapa tipsnya. Yang pertama ada potong kalori. Nah, sendi khususnya lutut akan terasa lebih baik jika Anda menjaga pinggang tetap rapi. Nah, ini ketika Anda menurunkan berat badan, Anda akan mengurangi tingkat tekanan pada sendi. Cara yang baik untuk mewujudkan hal itu dengan menurunkan jumlah kalori kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada namanya hindari masak dengan suhu tinggi. Ya, kita masak daging itu dimasak pada suhu tinggi menghasilkan senyawa yang dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Kemudian senyawa yang disebut produk akhir glikasi lanjut tersebut sangat terkait dengan radang sendi, penyakit jantung, dan diabetes. Kemudian yang disebut glikasi itu tadi adalah protein atau lipid yang mengalami glikasi setelah terekspos gula. Yang terekspos gula itu tadi ada namanya AGEs. Baik, telah selesai penyampaian tentang materi penyakit osteoartritis pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.